Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan wudunya batal, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali bersua dan menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV. Kali ini dengan tema fikih ibadah bersama guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullahu Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri live interaktif fikih ibadah di studio Fatwa TV Jember, Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halakum, Ustadz? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Antum juga sehat? Alhamdulillah sehat bi khair, Ustadz. Alhamdulillah. Dan tentunya kita doakan para pemirsa dan pendengar kita senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatan yang insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah dengan Ustadz insyaallah taala. Baik Ustadz, sebagaimana biasa di awal kita minta berupa nasihat. Fatafadhal masykura wa ma'jura. Ya, baik. Di antara perkara yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba adalah amalan-amalan soleh yang dilakukan seorang hamba setelah dia berbuat maksiat. Dan amal soleh ini mencakup semua amal soleh. Amal soleh apa saja yang dia lakukan, maka itu bisa menghapuskan dosa-dosanya yang sudah dia lakukan. Semakin besar amal soleh ini dan semakin banyak, maka akan sempurna amal soleh ini dalam menghapuskan dosa dan maksiat yang sudah dia lakukan. Kemudian di antara hal yang dijelaskan oleh para ulama adalah bahwasanya amal soleh terbaik yang dilakukan seorang hamba untuk bisa menghapuskan dosa maksiatnya adalah amal soleh yang sejenis dengan dosa yang dia lakukan. Jadi misalnya kalau dosanya adalah berupa durhaka kepada orang tua, maka amal soleh terbaik yang harus dia perbanyak setelah itu adalah berbakti kepada orang tuanya. Karena ini sejenis, dosanya durhaka kepada orang tua, maka amal soleh yang bisa menghapuskannya adalah berbakti kepada orang tua. Kalau kesalahannya adalah berupa berdakwah kepada kebatilan, maka amal soleh terbaik yang bisa menghapuskannya adalah yang sejenis, yaitu berdakwah juga Pada kebenaran, tapi berdakwah kepada kebenaran. Kalau dosanya yang dilakukan adalah riba misalnya, baik dengan menjadi rentenir atau bekerja di lembaga ribawi, maka amal soleh terbaik yang bisa menghapuskan dosa itu adalah dengan mencari pekerjaan yang halal dan juga memberikan pinjaman kepada sesama muslim tanpa bunga. Kalau kesalahannya adalah berupa zina, maka amalan terbaik yang bisa menghapuskannya adalah yang sejenis juga, yaitu dengan menikah dan menjaga pandangan mata. Nah, ini adalah beberapa contoh dari amal soleh yang sejenis dengan maksiat yang kita lakukan. Nah, kalau kita sesekali jatuh dalam kesalahan, dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita segera mengikuti amalan buruk tersebut dengan amalan-amalan soleh dan kebaikan-kebaikan, terutama yang sejenis dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ini insya Allah akan lebih sempurna menggugurkan dan menghapus dosa yang sudah kita lakukan. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Maaf Ustaz, namun apakah ini ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa kalau bisa dosa yang kita lakukan kita ganti dengan amalan yang sepadan dengannya atau yang sama dengannya?
Tentang dalil khusus saya belum menemukannya, tapi ini disebutkan dalam penjelasan para ulama. Ya, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Wasiyah Sughra. Ya, ini beliau termasuk yang menjelaskan bahwasanya yang terbaik adalah amal soleh yang sejenis dengan keburukan yang sudah kita lakukan. Ya. Demikian. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Ini kitab yang Ustaz bawa Ustaz ya. Betul, masyaallah. Jazakumullah khairan atas nasihat tadkirnya kepada kita semua, semoga bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Para pemirsa, pada pendengar dimanapun Anda berada, live interaktif kita di sore kali ini juga ikut direlay oleh radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Amu Bapangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat. Kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 0331544687, 0331544687. Baik Ustaz, izinkan kami bacakan pertanyaan pertama Ustaz. Telah masuk dari Jakarta, saudara Tata di sini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Di saat pagi saya berangkat kerja, saya sudah berwudu dan memakai sarung tangan. Kebetulan di jalan saya mampir ke suatu tempat dan harus membayar parkir dan tangan saya sedikit tersentuh. Apakah wudu saya batal dan meski saya ulangi gitu Ustaz? Tersentuh lawan jenis maksudnya. Sepertinya gitu Ustaz. Ya, menurut sebagian ulama, di antaranya ulama mazhab Syafi'i, ya bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu membatalkan wudu kita. Ya, jadi yang dimaksud dengan non mahram adalah wanita yang boleh kita nikahi, ya. Termasuk yang sudah kita nikahi, ya, pasangan kita atau wanita yang masih asing yang boleh untuk kita nikahi. Nah ini yang kalau bersentuhan maka itu bisa membatalkan wudu lawan jenisnya. Tapi ini pendapat sebagian ulama, ya. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, dan mereka yang berpendapat bahwasanya sentuhan ini membatalkan, ya, mereka juga mensyaratkan sentuhannya dilakukan dengan tanpa penghalang, ya. Jadi langsung, ya, berupa sentuhan tangan, ya, dari kulit ke kulit. Nah kalau sentuhan itu dilakukan oleh seorang pria kepada seorang wanita asing atau kepada istrinya sendiri, ya, dalam keadaan memakai sarung tangan seperti yang disebutkan oleh saudara penanya, maka ini tidak membatalkan wudu, bahkan menurut mazhab Syafi'i, ya. Dan mereka yang berpendapat tidak membatalkan wudu sama sekali, artinya sentuhan dengan lawan jenis tidak membatalkan wudu, maka berarti juga tidak batal, ya. Jadi kondisi seperti ini itu tidak batal menurut semua ulama, ya. Jadi alhamdulillah Anda tidak perlu untuk wudu lagi, karena baik menurut mazhab Syafi'i maupun menurut pendapat yang lain ini sama-sama tidak membatalkan wudu Anda. Alhamdulillah. Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan dari hamba Allah di Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung. Ustaz, izin bertanya. Saya seorang istri yang bekerja. Dalam pekerjaan saya terkadang mengharuskan saya untuk melakukan perjalanan dinas ke luar daerah ataupun luar provinsi. Itu pun tidak sering Ustaz. Suami saya melarang saya untuk melakukan safar tersebut tanpa mahram. Sementara kita ditugaskan pimpinan. Yang mau saya tanyakan, bagaimana sikap saya Ustaz dengan kondisi tersebut? Sikapnya adalah minta suami untuk menemani. Ya, jadi solusinya adalah suami yang melarang ini diminta untuk menemani, gitu loh. Karena memang safar bagi wanita untuk perjalanan-perjalanan seperti ini, ya, ini adalah sesuatu yang para ulama mazhab keempat melarangnya. Benar. Jadi mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, mereka tidak membolehkan seorang wanita bepergian untuk
safar ya, yang sifatnya tidak wajib seperti ini. Dalam arti bukan perjalanan untuk haji atau ibadah yang wajib. Nah di sini dalam permasalahan seperti ini, mazhab 4 yang masyhur semuanya sepakat bahwasanya hal tersebut tidak boleh untuk dilakukan. Ya, karena berbagai larangan dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya sabda beliau, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan jarak sehari semalam kecuali bersamanya ada seorang mahram. Ya, jarak sehari semalam ini kurang lebih 80 km. Ya. Dan ini disebut sebagai safar, maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita kecuali ada mahram bersamanya. Nah kalau perjalanannya adalah perjalanan haji ya, yang wajib, maka di sini 4 mazhab ini pecah menjadi 2. Nah, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Tapi yang saya cenderung kepadanya adalah pendapat yang mengatakan tetap tidak boleh juga. Tapi saya ingin menjelaskan bahwasanya kondisi safar selain untuk haji yang wajib atau untuk ibadah yang wajib, maka di sini sebagian besar ulama, ya, jumhurul ulama, termasuk di dalamnya 4 mazhab mengatakan tidak boleh. Dan ini adalah pendapat yang sangat kuat dan itu yang lebih kuat, Allahu taala a'lam. Karenanya kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Seorang wanita tidak boleh bermudah-mudah. Maka meskipun harus keluar ongkos tambahan, ya barangkali minta kepada suami Anda atau salah satu mahram Anda untuk menemani. Ini demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengorbankan sedikit dunia, nambah ongkos tiket, ya. Mungkin bisa mencari moda perjalanan yang barangkali kurang nyaman jika memang anggarannya terbatas, ya, demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau suami punya pendapat seperti itu, ya, Masya Allah, berarti tinggal minta dukungan suami, ayo minta diantar dan semacamnya. Ya, intinya berhati-hati. Tapi kalau sudah berusaha, ya, kalau sudah berusaha, sudah mencari mahram tapi tidak dapat, dan ini adalah sebuah tugas yang tidak bisa dihindari, ya, maka disinilah ya para ulama menjelaskan bahwasanya ini namanya kondisi hajat atau kondisi darurat, ya, maka tidak boleh bermudah-mudah, tapi memang kalau sudah berusaha maka ya bisa mengambil pendapat sebagian ulama yang membolehkan, ya, karena ini adalah kondisi hajat. Ya. Masya Allah, berarti suami tidak hanya melarang namun dengan solusi, Ustaz, ya. Iya, sebaiknya seperti itu, ya. Sebaiknya seperti itu. Alhamdulillah, berarti Anda punya suami yang bertanggung jawab, punya suami yang perhatian dengan urusan agama. Ya, beliau barangkali paham masalah ini, ya, bagaimana pendapat para ulama dan jumhur dalam masalah ini, maka beliau ingin berhati-hati, ya, dan Masya Allah ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan, ya. Jadi Anda bisa bekerja sama untuk menghindari murka Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perjalanan sendirian, padahal itu jarak safar, ya. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya satu penelpon telah terhubung bersama kita, Pak Kadan di Cianjur. Silakan. Assalamualaikum TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Pak Kadan, sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ya, silakan. Pak Ustaz selalu dalam keadaan sehat juga. Amin. Ya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin izin bertanya, ini tentang masalah baca istighfar setelah salat sunnah. Kan di dalam salat wajib itu kita disunahkan istighfar, kemudian Allahumma anta salam dan seterusnya, Ustaz. Iya. Bagaimana di dalam salat sunnah? Saya contohkan, misalkan saya salat tahajud lebih dari 2 rakaat, contohnya setelah salam ke kanan, kemudian ke kiri, apakah disunahkan istighfar 3 kali kemudian berdiri lagi, atau langsung setelah salam ke kiri itu berdiri dan takbiratul ihram, Ustaz? Iya. Baik, cukup Pak Kadan. Cukup Pak Kadan. Kemudian makna sirotol ladina an'amta alaihim itu siapa orang yang dimaksud tersebut, Ustaz? Baik, cukup Pak Kadan. Cukup Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum.
Iya, setelah kita menyelesaikan sholat kita dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ke sebelah kanan kemudian ke sebelah kiri. Maka kita sudah selesai mengerjakan sholat kita. Maka ini adalah kondisi bebas ya. Kondisi bebas ya. Kita bisa melakukan kegiatan yang mubah. Kita bisa untuk membaca Al-Quran di sela-sela antara keduanya. Kita bisa berzikir dulu untuk menunggu sholat berikutnya, ya, dan memisahkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain ini juga dianjurkan oleh para ulama. Ya, para ulama menganjurkan kalau kita ingin sholat sunnah ba'diyah, maka hendaknya tidak langsung. Karena kalau langsung itu seperti sholat yang nyambung. Maka mereka menganjurkan agar kita berzikir dahulu. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, baru kemudian setelah itu mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Jadi ini yang terbaik. Maka demikian juga antara sholat sunnah yang satu dengan sholat sunnah yang lain. Ya, misalnya ketika kita qiyamul lail ya, dengan jumlah rakaat yang panjang, ya, kita sholatnya 2 rakaat, maka juga dianjurkan agar ada jeda, ya, agar ada selisih atau jeda antara rakaat-rakaat sholat itu, antara paket rakaat yang satu ke paket rakaat yang kedua ini hendaknya ada jeda, ya. Seperti yang diisyaratkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya apa yang sebaiknya beliau baca kalau beliau mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan beliau untuk mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Ya, ini bisa kita ulang-ulang. Maka juga bagus kalau di antara rakaat-rakaat salat ini kita membaca istighfar, ya, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya lidahmu senantiasa basah dengan zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentang siratal ladzina an'amta alaihim. yakni jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang ditafsirkan di lanjutan ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bahwasanya kelompok pertama adalah umat Islam. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang Yahudi dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang Nasrani. Ya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya tipologi dan karakter umat ini adalah mengumpulkan antara ilmu dan amal. Jadi tidak sembarang beramal tapi mendasari amalan kita dengan ilmu. Dan setelah kita berilmu kita mengamalkannya. Ini adalah ciri khas seorang muslim, ya. Seharusnya seorang muslim selalu memiliki sifat seperti ini karena ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang Yahudi itu mereka memiliki ilmu, bahkan memiliki banyak ilmu, tapi banyak juga di antara mereka yang tidak mengamalkan ilmu ini. Ya. Berapa banyak nabi yang dikirimkan kepada mereka, Bani Israel, ya. Tapi mereka menentang, mereka membunuh para nabi ini dan berbagai tindakan yang tentunya tidak sesuai dengan ajaran Nabi Musa yang diajarkan kepada mereka. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya al-maghdhub alaihim adalah Yahudi. Orang-orang Yahudi. Ciri mereka adalah mereka punya banyak ilmu tapi tidak mengamalkannya. Nah, sedangkan ad-dhalin, orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Kenapa disifati demikian? Karena yang dominan pada mereka adalah rajin beribadah tanpa dasar ilmu. Nah, ini adalah penafsiran langsung dari Rasulullah SAW. Ya. Dan karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya umat Islam yang ulama, ya, umat Islam yang memiliki ilmu
tapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki, maka mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil yahud. Wa man fasada min ubadina fafihi syabahun bin nasara. Barang siapa yang rusak di antara ahli ibadah di antara umat Islam, maka dia memiliki keserupaan dengan orang-orang Nasrani. Ya, jadi ini adalah penafsiran langsung dari Rasulullah SAW dan itu adalah penafsiran yang terbaik. Ya. Al-Quran diterjemahkan oleh akhir ayatnya, kemudian ditambah lagi diperkuat dengan penafsiran oleh Rasulullah SAW langsung. Ya. Jadi itulah yang dimaksud oleh ayat Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Intisarinya adalah bahwasanya seorang muslim harus mengumpulkan antara ilmu dan amal. Sebelum beramal, dia mendasari ilmu dahulu, dan ketika dia sudah memiliki ilmu, dia mengamalkan ilmu yang sudah dia cari tersebut. Nah, itulah inti dari Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Wabillahi taufiq. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Pacitan, Ibu Rosmini, disilakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya ini bersambung, Ustaz, dengan beberapa waktu yang lalu. Sudah lama kayaknya, Bu. Iya. Sudah lama tidak nyambung. Nggak Ustaz, nggak kebagian waktu, Ustaz. Sampai saya itu, ya Allah, kapan saya bisa ketemu? Alhamdulillah. Ini begini, Ustaz. Semoga semuanya sehat. Amin. Saya itu kalau sholat witir, dulu pernah saya tanyakan, kalau sudah niat menjadi 2 salam, ya harus dilaksanakan seperti niatnya. Terus sekarang yang saya tanyakan, kalau saya niatkan 2 salam, tetapi yang terakhir itu belum selesai, sudah terdengar azan, bahkan kadang-kadang itu belum mulai rakaat yang terakhir sudah terdengar azan. Itu apa kita itu menunggu selesainya azan? Apa meskipun ada suara azan kita melanjutkan sholatnya? Padahal azan harus didengarkan dan dijawab. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau sudah sama sekali belum melaksanakan sholat witir, bagaimana cara qadhonya? Itu yang diperbolehkan syariat. Karena saya tidak punya ilmu, saya maka berusaha mencari ilmu dan berusaha insya Allah mengamalkan ilmu yang saya dapat. Baik, cukup Ibu. Terima kasih, jawabannya saya. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rosmini di Pacitan. Silakan Ustaz. Ya, kalau Ibu ingin melaksanakan sholat witir dan sudah melaksanakan 2 rakaat. Jadi niatnya adalah sholat witir dengan 2 kali salam. Ya, berarti 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Ternyata ketika sudah mengerjakan rakaat yang terakhir, ya, ternyata adzan berkumandang. Maka di sini Ibu lanjutkan saja. Selesaikan, karena kita tidak boleh untuk membatalkan ibadah yang sudah kita mulai. Tidak boleh membatalkan sholat kita hanya untuk menjawab adzan misalnya. Jadi tidak boleh kita membatalkan sholat kita untuk alasan seperti itu. Jadi Ibu terus selesaikan sholatnya, nanti menjawab adzannya bisa diqadha, ya. Sekaligus ketika sudah salam, kita ulangi tadi bacaan-bacaan adzan tadi, ya. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai akhir. Kemudian kita berdoa setelah itu. Dengan demikian kita menggabungkan antara 2 hal ini. Jadi sholat witirnya selesai, kemudian menjawab adzan juga tidak ketinggalan. Meskipun ini sifatnya adalah mengqadha juga, artinya tidak ketika kita mendengar adzan itu langsung. Kenapa? Karena kita terhalangi, kita sedang sibuk dengan ibadah yang lain yaitu sholat witir. Nah, kalau kita sudah mulai, sudah takbir, lanjutkan saja. Tapi kalau kondisi yang kedua yaitu kita belum mulai, kita baru selesai 2 rakaat yang pertama, mau berpindah ke rakaat yang ketiga,
Nah, kita diputus oleh adzan. Nah, maka di sini tidak masalah kita mendengarkan adzan dulu. Kita menyimak adzan, kemudian berdoa. Setelah adzan baru kemudian kita melanjutkan sholat witirnya dengan rakaat yang terakhir, yaitu 1 rakaat lagi. Nah, ini yang terbaik karena kita bisa mengumpulkan antara keduanya. Nah, jadi adzan bisa kita simak, kita ikuti bacaannya, kemudian kita bisa berdoa setelah adzan, kita juga bisa menyelesaikan witir kita. Nah, jadi intinya kalau sudah mulai lanjutkan, jangan dibatalkan. Kalau belum mulai maka dengarkan adzan dahulu, baru ibu memulai rakaat yang terakhir dari witir ibu. Nah, kemudian tentang witir yang tidak bisa kita lakukan pada waktunya. Ya, biasanya witir 3 rakaat, tapi suatu ketika karena sakit, ya akhirnya tidak bisa menjalankannya. Atau bangun malam tapi kita baru menjalankan sholat tahajudnya, sudah terdengar adzan subuh berkumandang. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini disyariatkan untuk diqadha di waktu duha nanti. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kalau beliau tersibukkan dan tidak bisa qiyamul lail, maka beliau mengqadha salat malam beliau di waktu duha dengan menambahkan 1 rakaat dari kebiasaan beliau. Karena beliau punya kebiasaan untuk salat 11 rakaat, maka beliau menjadikannya 12 rakaat. Maka ibu kalau salat witir yang tidak bisa dilakukan di waktu malam, kalau kebiasaannya adalah 3 rakaat, ibu mengqadhanya menjadi 4 rakaat. Jadi digenapkan, ya. Karena dalam salat siang hari tidak ada witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, salatun nahari mathna mathna. Ya, salat di siang hari itu 2 rakaat 2 rakaat, dan tidak ada witir di siang hari, maka yang 3 dijadikan 4. Nah, itu adalah teladan dan contoh dari Rasulullah SAW. Maka semoga kita bisa mengikuti teladan dari beliau. Semoga bisa dipahami ibu dengan baik. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Namun untuk bacaannya setelah Al-Fatihah tetap sama Ustaz. Ini Al-A'la, Al-Kafirun, wa Al-Ikhlas. Kalau dikerjakan di siang hari Ustaz. Iya, bisa itu yang terbaik karena pada dasarnya qadha itu sama dengan ada. Ya, jadi kalau qadhanya disunnahkan membaca surat-surat itu, maka berarti itu juga yang disunnahkan saat kita mengerjakannya di siang hari, tapi nanti ditambah dengan rakaat yang keempat. Yang keempat ini bisa surat apa saja, alhamdulillah. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kami mengajak Anda semua, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk bertanya langsung di 0331544687. Ustaz, kita bacakan pertanyaan telah masuk nih dari hamba Allah di Riau, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah bermaksiat kita puasa maka puasa tidak mendapatkan pahala? Apakah bermaksiat ketika kita puasa dan puasanya tidak mendapatkan pahala? Oke, ya. Ya, baik. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah saat kita menjalankan suatu ibadah, kita tidak mencampur dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita beribadah tapi di tengah-tengah ibadah itu kita juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berpuasa, ya, tapi kita juga masih bohong, masih ghibah, ya, masih menggunjing, masih namimah, ya, mengadu domba, atau mata kita masih melihat kepada tontonan-tontonan yang diharamkan oleh agama, maka ini yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh darinya untuk meninggalkan makan dan minum. Maksudnya makan dan minum adalah sesuatu yang pada dasarnya halal. Tapi kemudian saat kita berpuasa di bulan Ramadan, makan dan minum menjadi tidak boleh di siang hari. Nah, bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya boleh, kemudian menjadi haram saat kita berpuasa, dan itu membatalkan puasa. Tapi kita masih melakukan perkara-perkara dari dasarnya sudah haram. Ya, berbohong, ghibah, namimah, ya, melihat kepada
pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mendengarkan suara-suara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan Allah tidak butuh dari kita untuk puasa kalau kita masih tidak meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan saat kita berpuasa. Jadi jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Memang hal tersebut tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kita misalnya nih kita berbohong atau ghibah ya, membicarakan kejelekan orang lain. Ini dua hal ini bukan merupakan pembatal puasa, tapi para ulama menjelaskan tidak membatalkan puasa tapi bisa membatalkan pahala puasa. Nah, jadi bisa jadi puasa kita sah, tapi kita tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak berkurang pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi maksiat di tengah ibadah itu bisa membatalkan pahala puasa atau bisa juga mengurangi pahala puasa. Itu dua kemungkinannya ya. Maka hendaknya agar kita bisa mendapatkan puasa yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita benar-benar berpuasa. Dalam arti perut kita berpuasa, mulut kita berpuasa, anggota tubuh kita yang lain juga berpuasa ya. Pandangan mata kita, ya telinga kita semuanya berpuasa. Nah, itulah puasa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa sejati yang insyaallah akan memberikan kebahagiaan hati kepada kita saat kita masih di dunia sebelum kita merasakan balasan di akhirat. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, karena puasa hakikatnya menahan Ustaz ya. Betul. Ya. Jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Tasikmalaya. Ya, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan Pak Tasli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Waalaikumsalam. Ya. ada yang ingin Anda tanyakan itu perkara sholat Ustaz. Ada yang mengatakan bahwa ketika sholat itu telah dimulai dan itu kalau sudah selesai tidak ada jamaah selanjutnya atau sholat yang kedua atau sholat yang ketiga dan sebagainya. Nah, ini menurut Ustaz gimana Ustaz? Maksud saya kalau misalnya sekarang saya tertinggal dari sholat berjamaah itu, kemudian setelah mereka selesai saya baru datang, kemudian saya dengan teman-teman sholat berjamaah juga di situ. Apakah sholat saya bisa? Baik. Ada yang mengatakan bahwa sholat saya itu tidak sah. Baik, Bapak. Gimana Ustaz? Cukup Bapak? Ya, Baik. cukup. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Tasli. Silakan Ustaz. Wa iyyakum. Ya, ketika ada beberapa umat Islam yang terlambat mendapatkan sholat jamaah, maka yang terbaik bagi mereka adalah membuat jamaah kedua di masjid tersebut. Ya, ini yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ya, suatu ketika beliau melihat ada seorang sahabat yang terlambat dan sahabat ini sholat sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat yang lain, ayyukum yatasaddaqu ala hadha, siapa di antara kalian yang mau bersedekah untuk orang ini agar dia tidak sholat sendirian. Maka akhirnya ada sahabat yang lain yang ikut sholat menemani beliau ini. Ya, ini menunjukkan bahwasanya jamaah kedua jika tidak disengaja itu hukumnya boleh, bahkan itulah yang semestinya dilakukan. Maka apa yang disampaikan oleh saudara penanya dari Bandung atau Tasikmalaya tadi adalah sesuatu yang sudah benar. Itu sudah tepat dan selaras dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang tidak boleh adalah sengaja. Sengaja membuat jamaah kedua, jamaah yang ketiga. Karena ini tentunya tidak selaras dengan apa yang dianjurkan oleh Islam untuk kompak ya, untuk sepakat ya, untuk kompak antar sesama umat Islam. Bayangkan kalau dalam satu masjid ada jamaah ke satu, ada jamaah kedua, ada jamaah ketiga. Nah, ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran ya, persaudaraan dan persatuan di antara umat Islam. Nah, itu yang dilarang. Jadi yang dimaksud oleh para ulama adalah jamaah kedua, jamaah ketiga yang disengaja.
Adapun kalau ada sebagian jamaah ya di masjid yang mungkin karena kesibukan tertentu atau sedang ada tamu atau baru pulang dari safar, kemudian mereka ingin sholat jamaah di masjid tapi ternyata mereka terlambat. Maka sunnahnya yang terbaik bagi mereka adalah mereka melakukan jamaah yang kedua. Kenapa? Karena ini tidak disengaja. Ya. Dan itu selaras dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat untuk bersedekah kepada jamaah yang tidak mendapatkan jamaah bersama Rasulullah SAW. Nah, jadi begitulah penjelasannya ya. Dan saya tidak mengetahui, saya tidak pernah mendengar kalau ada orang yang mengatakan sholat seperti itu tidak sah. Ya, jadi beda antara tidak sah dengan tidak disyariatkan atau tidak dicontohkan ya. Kalau tidak dicontohkan, ya mungkin persepsi yang salah karena yang dimaksud adalah jamaah kedua, ketiga dan keempat yang tidak yang disengaja maksudnya, yang disengaja. Orang sengaja tidak mau ikut jamaah pertama karena satu hal, oh nanti saya nggak mau sholat di belakang dia, nanti saya ikut sama kelompok saya saja. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi tidak dianjurkan yang seperti itu. Tapi kalau tidak disengaja maka ya itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dan saya tidak mengetahui ada ulama yang mengatakan yang seperti itu tidak sah. Ya, saya tidak pernah mendengar yang seperti itu. Alhamdulillah. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Banjarmasin, Pak Ruslan. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Ini kan sebentar lagi bulan Rabiul Awal yang sering dikatakan di kampung kami bulan Maulid. Nah, ini yang saya tahu bahwa yang melaksanakan sholat yang menjadi imam orang yang mengerjakan kesyirikan, misalnya sesuatu perdukunan, ini jelas-jelas sudah tidak dapat diikuti, ya kan? Baik. Ya. Tetapi bagaimanakah orang yang mengerjakan bid'ah, orang yang sering mengerjakan bid'ah, apakah ini dapat diikuti? Orang sering mengerjakan bid'ah yang jadi imam, apakah ini boleh diikuti begitu? Cukup Pak Ruslan. Ya cukup. Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, saya ingin memulai dengan penjelasan bahwasanya bid'ah adalah sebuah konsep nabawi. Maksud saya sunnah dan bid'ah adalah sebuah konsep yang nabawi yang berasal dari Rasulullah SAW langsung. Jadi istilah sunnah, istilah bid'ah ini yang pertama kali mencetuskannya adalah Rasulullah SAW sendiri. Maka hendaknya umat Islam jangan sampai alergi. Wah, ini kok bahasnya sunnah bid'ah terus. Tidak boleh, karena itu adalah konsep nabawi. Kewajiban kita adalah menerima konsep itu kemudian mempelajarinya. Berusaha mempelajari sunnah itu apa, bid'ah itu apa, kemudian kita mengamalkan sunnah dan menghindari bid'ah. Ya, baik. Kemudian perlu kita pahami bahwasanya bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Seperti bid'ahnya Qadariyah. Orang-orang yang mengatakan la qadar, tidak ada takdir. Segala perkara itu belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadi begitu saja. Ini adalah pendapatnya orang-orang Qadariyah. Dan para ulama mengatakan Qadariyah itu kafir. Maka ini adalah bid'ah yang mukaffirah yang kita tidak boleh sholat di belakang orang yang memiliki bid'ah seperti ini. Kemudian di antara bid'ah yang mukaffirah juga adalah bid'ahnya Syiah. Ya, bid'ahnya Syiah yang tingkatnya adalah Imamiyah atau Ithnai Asyariyah. Mereka yang membenci para sahabat Rasulullah SAW, bahkan mengkafirkan sebagiannya. Mereka mengklaim mencintai Ali bin Abi Thalib dan keluarganya,
juga ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi yang lain mereka membenci para sahabat sampai mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Aisyah, ya Uthman bin Affan dan banyak sahabat yang lain. Ini juga adalah bid'ah yang sampai tingkat derajat kufur menurut para ulama. Ada bid'ah yang tidak sampai derajat kufur tapi hanya mufassiqah saja. Misalnya adalah Syiah Zaidiyah. Ya, Syiah Zaidiyah ini tidak sampai mengkafirkan para sahabat, mereka hanya mengutamakan Ali bin Abi Thalib di atas Abu Bakar dan Umar. Mereka tetap cinta, mereka tetap menghormati Abu Bakar, Umar, Aisyah, ya. Tapi mereka mendahulukan Ali bin Abi Thalib di atas Abu Bakar dan Umar. Ya maka ini tidak sampai derajat itu. Kalau Syiahnya Zaidiyah maka kita masih bisa sholat di belakang mereka dan sholat kita sah. Nah, demikian juga dengan bid'ah yang sifatnya amaliyah. Ya, seperti bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang saat menjalankan sholat atau setelah sholat. Atau bid'ah ya berupa peringatan-peringatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka ini insya Allah adalah bid'ah yang sifatnya mufassiqah saja, yang membuat pelakunya tergolong fasik, ya, tidak sampai kafir. Dan imam yang fasik adalah imam yang tidak boleh didahulukan. Hukumnya tidak boleh didahulukan. Kalau ada yang lain, kita cari imam yang lain yang selamat dari sifat fasik atau bid'ah ini. Tapi kalau kita tidak punya pilihan, ya, kita harus sholat di belakang orang seperti itu, maka sholat kita sah, alhamdulillah. Ya, dahulu para sahabat di antaranya Abdullah bin Umar masih tetap sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur Irak pada masa itu yang dikenal sebagai orang yang sangat fasik. Tapi para sahabat tetap sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Maka ini adalah kesalahan yang tidak sampai membuat pelakunya kafir. Maka kita tetap boleh untuk bermakmum di belakang orang yang seperti itu dan sholat kita sah, alhamdulillah. Yang tidak boleh adalah bid'ah yang mencapai derajat kafir, sebagaimana yang sudah kami contohkan tadi, dan juga ada satu contoh yang sudah disebutkan oleh saudara penanya di Banjarmasin tadi, ya, yaitu orang yang melakukan sihir. Ini juga bid'ah yang mukaffirah, ya, yang membuat pelakunya dihukumi kafir oleh para ulama. Nah, itu adalah contoh yang lain. Bisa kita tambahkan sebagai contoh ketiga setelah Qadariyah dan Syiah. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Bismillah. Ustaz izin bertanya, apakah boleh dari saudara Ismanto di Lampung, Ustaz, apakah boleh perempuan haid memegang mushaf dengan memakai sarung tangan? Dan apakah boleh memegang langsung tanpa sarung tangan tetapi dengan menggunakan mushaf yang terjemahan, Ustaz? Ya, baik. Wanita yang haid menurut pendapat yang lebih kuat boleh untuk membaca Al-Quran. Boleh untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini termasuk zikir, ya, yang tidak sejenis dengan salat atau tawaf atau puasa. Ya, dahulu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Aisyah yang sedang haid dalam perjalanan haji beliau, if'ali kama yaf'alul hajj ghayra alla tatufi bil bait. Lakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji semuanya, kecuali engkau tidak boleh tawaf. Nah, jadi untuk ibadah yang lain termasuk zikir, talbiyah, boleh dilakukan oleh Aisyah. Nah, membaca Al-Quran ini mirip dengan zikir yang boleh dilakukan oleh Aisyah pada waktu itu, maka dia juga boleh dilakukan oleh para para wanita yang sedang haid pada zaman kita ini. Ya. Jadi yang tidak boleh adalah puasa, salat, kemudian tawaf, kemudian i'tikaf dan menetap di masjid. Kemudian juga adalah memegang mushaf. Ya, jadi beda antara membaca Al-Quran dan memegang mushaf. Wanita haid ya boleh untuk membaca Al-Quran tapi tanpa memegang mushaf. Jadi seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya saya memegang mushaf tapi dengan sarung tangan. Nah, maka ini hukumnya boleh karena Anda tidak memegang langsung. Ya, ada penghalang antara badan Anda dengan mushaf, maka ini boleh. Ya. Boleh juga membuka mushaf dengan semacam lidi, ya. Ini boleh dilakukan,
Termasuk juga wanita haid boleh membaca Al-Quran dari HP ya, atau dari perangkat elektronik atau gadget ya, atau smartphone atau yang semacamnya, sebagaimana difatwakan oleh para ulama kontemporer, karena Al-Quran digital seperti ini tidak mengambil hukum mushaf lama. Ya, kalau dulu Quran itu ditulis di kertas ya, jadi adalah sesuatu yang real, yang tetap ya. Apapun yang kita lakukan pada kertasnya, dia adalah tetap mushaf ya, Quran yang jelas. Sedangkan Quran di HP kalau kita geser sedikit maka itu sudah aplikasi lain. Ya. Kalau kita putar sedikit ya tetap sudah akan menjadi aplikasi-aplikasi yang lain, bukan aplikasi mushaf lagi. Maka karenanya Al-Quran digital yang ada dalam HP kita tidak mengambil hukum mushaf zaman dahulu. Maka kita boleh untuk membaca Al-Quran dari HP atau Al-Quran digital ini meskipun dalam keadaan tidak suci. Ya, termasuk para wanita haid juga boleh untuk membaca Al-Quran dari Al-Quran dalam HP seperti ini. Ya. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon Pak Sugeng di Lampung. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini Ana dari Pak Sugeng dari Lampung Timur. Masya Allah. Mau bertanya seputar hal sholat Ustaz. Baik, silahkan Bapak. Nah, jadi begini Ustaz. Kami berempat di lingkungan Ana termasuk salah satu anggota takmir yang dipilih sebagai imam sholat berjamaah di masjid lingkungan Ana tinggal. Masya Allah. Nah, kemudian 3 imam yang biasa rollingan di situ, itu saya perhatikan kadang dari hal bacaan, terutama Fatihah, itu terkesan memang dari makhorijul hurufnya itu memang kurang pas. Juga masalah tajwidnya. Baik. Jadi kebanyakan dari jamaah justru kalau pas yang mengimami mereka, itu suatu saat dia malah menyuruh-nyuruh Ana, memaksa Ana untuk maju yang mengimami. Cuman kan Ana nggak enak, nanti terkesan dikirai malah Ana yang menguasai di takmir masjid itu. Itu satu. Yang kedua, Ana sesekali pernah mencoba untuk menderet bacaan Al-Quran, yang tujuan Ana untuk meluruskan bacaan dari ketiga imam yang terpilih tersebut. Tapi kesannya seolah-olah mereka sudah percaya dan merasa benar dengan apa yang mereka biasa lakukan. Maksud Ana ya hal bacaan, Fatihah dan yang lainnya. Nah, ketika suatu saat Ana mencoba bermakmum dengan ketiga dari imam tersebut, memang terkesan di hati itu karena bacaan mereka kurang pas, ya terkesan agak kurang khusyuk lah gitu Ustaz. Ya, oke, baik. Nah, jadi gimana nih Ustaz, langkah Ana, padahal tujuan Ana kan ingin meluruskan. Apakah sikap Ana seperti ini termasuk ya berlebihan atau gimana? Syukron, jazakallahu khairan, tafadhol. Ya, terima kasih Pak. Silakan Ustaz. Ya, baik. Perlu kita ketahui bahwasanya siapa yang menjadi imam di masjid kita itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam untuk suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya. Ya, aqra' di sini artinya adalah yang paling banyak hafalannya. Kalau banyak hafalannya insyaallah bacaannya bagus insyaallah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Kalau ada 2 orang yang sama-sama banyak hafalan Qur'annya, maka kategori yang kedua adalah dilihat siapa yang paling paham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling paham agama di antara keduanya. Fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum silman. Kalau keduanya sama-sama dalam sunnah, maka yang didahulukan adalah yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, wa in kanu fil Islami sawa'an fa aqdamuhum hijrah. Kalau sama-sama Islamnya bareng, ya, maka kategori selanjutnya adalah dilihat siapa yang lebih
yang lebih dahulu hijrah. Ini adalah kategori yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Maka dari mimbar ini saya ingin menyampaikan kepada para DKM, para takmir masjid. Anda diberikan amanah untuk memilih imam untuk umat Islam. Maka jangan membuat patokan sendiri, apalagi patokan yang menyelisihi aturan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Ya, yang menjadi imam bukan orang yang paling tua di masjid. Yang menjadi imam bukan orang yang paling kaya di masjid. Bukan orang yang paling banyak sumbangannya untuk masjid. Nabi sudah buat aturannya. Yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, kalau ini kita terapkan ya, 4 kategori tadi itu kita terapkan di masjid kita, maka insya Allah tidak muncul pertanyaan seperti yang berasal dari ustadz kita yang dari Lampung ini. Dan itu yang dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka Amr bin Salamah yang baru berumur 7 tahun dipilih untuk menjadi imam di masyarakat beliau. Karena beliau adalah yang paling banyak hafalannya. Padahal umurnya baru 7 tahun. Nah, maka kita punya santri-santri, punya ustadz-ustadz muda, punya hafid-hafid. Kadang tidak diberikan kesempatan untuk menjadi imam. Padahal mereka punya hafalan yang banyak, punya tilawah yang bagus. Nah, akhirnya ya kita diuji dengan imam-imam yang dikeluhkan oleh saudara penanya ini. Ya. Jadi bacaannya salah-salah. Dan juga kepada mereka yang tidak pantas untuk menjadi imam karena makhrajnya pun salah, tajwidnya tidak paham ya. Hendaknya mengamalkan sabda Rasulullah SAW, rahimallahu mura'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya sendiri. Ya, kalau kita merasa tidak pantas untuk menjadi imam, ada yang lebih baik dari kita, ada yang lebih banyak hafalannya, ada yang lebih bagus tilawahnya, maka kenapa kita tidak persilahkan mereka? Kenapa kita harus menjaga ego kita yang memaksakan diri untuk menjadi imam, sementara orang-orang tidak nyaman dengan bacaan kita, bahkan sampai ragu salat saya sah apa tidak? Ya, syukur kalau seandainya masalahnya adalah hanya masalah kesalahan-kesalahan kecil yang tidak parah, yang tidak masuk kategori lahan jali, ya. Hanya kesalahan-kesalahan sedikit yang tidak membuat sholat kita batal. Ya, tapi khawatirnya adalah kalau kesalahannya adalah kesalahan yang fatal yang sampai membuat sholat kita dan para jamaah batal. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ya. Maka ini adalah tugas para DKM, tugas para takmir masjid untuk mencari imam yang terbaik. Terapkan saja sunnah Rasulullah SAW dan patokan yang telah beliau buat seperti yang kita sebutkan di atas. Ya. Nah, jadi itulah yang hendaknya dilakukan oleh para takmir masjid, dan masya Allah ya, Ustadz juga sudah tawadhu ya, tidak berani untuk maju padahal bukan gilirannya karena kita punya sistem ya. Maka sebaiknya perubahan itu ya, kalau seandainya nanti akan ada perubahan imam ya, maka itu diputuskan oleh orang yang punya wewenang ya, dalam hal ini biasanya adalah tim DKM atau takmir masjid ya. Ini juga untuk menghindari fitnah yang lain. Karena kalau kita main hakim sendiri, kita mengambil alih sendiri, maka kadang-kadang muncul perpecahan, muncul suara-suara sumbang di antara jamaah yang itu juga tidak diharapkan oleh Islam. Ya. Maka penting untuk kita sampaikan di masjid-masjid, di khutbah-khutbah Jumat, tentang aturan-aturan seperti ini. Banyak umat Islam yang belum tahu. Siapa tahu kalau kita menyampaikan dalam khutbah Jumat, oh bahwasanya ternyata ada patokan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Mungkin ada sebagian dari para imam yang dikeluhkan ini mungkin mendengar, sehingga nanti akhirnya minta mundur sendiri. Ya Ustaz, saya tampaknya tidak pantas. Ya, berarti biar anak-anak muda saja yang bagus bacaannya. Ya. Syukur kalau ada yang sudah sepuh, sudah senior, tapi bacaannya juga bagus. Itu yang terbaik insya Allah. Ya, hafalannya banyak, ya kemudian umurnya juga sudah matang. Maka masya Allah kita lebih tenang dengan imam yang seperti itu. Ya baik, jadi ini adalah sesuatu yang sudah diatur dalam Islam, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita adalah mengamalkan ya aturan dan patokan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW, dan itu insya Allah adalah sukses kenyamanan untuk semuanya. Ya. Jadi masjidnya makmur, nanti orang semakin semangat untuk datang ke masjid kalau mereka mendapatkan imam yang tilawahnya bagus. Silakan dilihat
masjid-masjid yang imamnya bagus tilawahnya, orang-orang dari jauh nggak berpikir panjang untuk datang dan sholat di situ. Karena mereka mendapatkan ketenangan, kenyamanan ya. Dan itu kapan terwujud kalau kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW mulai dari masjid tempat kita sholat sendiri. Ya. Masya Allah. Sudah ada kaset suksesnya Ustaz ya. Ya, itu kunci sukses. Kunci suksesnya. Kunci sukses masjid-masjid kita. Masjid kita, Masya Allah. Ini sepertinya fenomena di mana-mana Ustaz ya. Ada yang kejadian seperti ini. Ustaz barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas nasihat dan jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh para pemirsa dan para pendengar penanya lebih khusus. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, dan sepertinya sebagai pertanyaan penutup pada perjumpaan kali ini Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya. Sampai berjumpa kembali insyaallah di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Hayakumullah. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Tersaksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com dan juga bisa kunjungi fatwatv.id. Syukron, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan kebersamaan Anda semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami